Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Malam hari ini mari kita siapkan hati dan hidup kita. Biarlah firman-Nya terus dinyatakan dalam setiap langkah hidup kita. Kami perlu Engkau. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Dengan iman katakan, kami perlu Kau. Kami perlukan Tuhan. Untuk doa sebelum firman, saya serahkan kepada pihak yang melayani. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan dan kebaikan yang Tuhan Yesus sudah limpahkan bagi kami semua. Malam hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan
Lewat puji-pujian yang telah kami naikkan ke hadirat Tuhan, biarlah puji-pujian kami menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan. Berkati kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami dapat percaya dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami semua. Biarlah firman Tuhan yang berkarya atas kehidupan kami, membentuk kehidupan kami seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberkati Bapak Gembala yang malam hari ini akan menyampaikan kebenaran firman bagi kami semua. Hikmat urapan Tuhan tercurah atas Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat malam keluargaku semua. Hari yang sangat bahagia karena kita semua jadi milik Tuhan Yesus yang maha kuasa dan luar biasa. Ya, terima kasih untuk setiap pemberian doa-doa dari saudara buat saya dan keluarga dan terlebih untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, dan itu adalah suatu persembahan yang luar biasa. Begitu juga untuk hari ini pemberian kasih yang saudara bawa ke pastori dan bahkan sepanjang hari ini kami sekeluarga dan tim yang hadir juga bisa sama-sama ikut menikmati. Saya tidak sempat membalas WA ya kepada saudara pada hari ini, belum ya, karena persis hari ulang tahun ini saya harus rapat tadi pagi di Pemkab ya, dari pagi sampai siang ya, dan berlanjut sore koordinasi karena saudara-saudara saya mau sampaikan suatu berita yang luar biasa bahwa yang selama ini secara sepintas kilas saya sampaikan untuk didoakan. Hari ini saya selaku hamba Tuhan persis ulang tahun dapat kado luar biasa. Ya, apa itu kadonya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembaruan izin bangunan gereja hari ini turun. Haleluya. Puji Tuhan ya. Dan ini semua keagungan Tuhan Yesus luar biasa. Tadi saya berkesempatan bersama dengan putra saya Evangelis Hizkia sujud syukur karena memang sudah lama saya dambakan ketika hal yang katanya orang itu mustahil, lebih-lebih barangkali ketika kita ditempatkan di sebuah tempat yang spesial, nyatanya bagi Tuhan Yesus tidak ada yang sulit, yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah itu sebabnya nanti ketika saya akan bersama dengan saudara bergerak melakukan sesuatu, tujuannya satu hal, untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua untuk kesaksian, menguatkan para rekan hamba Tuhan dimanapun berada. Jadi kalau kita jalani hidup itu sesuai dengan pengutusan Tuhan, kita tetap tekun, membangun antusias ya, semangat di dalam kita melaksanakan tugas panggilan kita, maka saya mau katakan selalu tidak ada yang sulit bagi Tuhan Yesus untuk ya melakukan sesuatu dengan melibatkan kita semuanya. Oke, malam ini kita masuk di dalam PA dan ini waktunya Anda bertanya, firman Tuhan menjawab. Ya, begitu. Jadi kalau saya belajar, ya sebetulnya yang jawab itu Tuhan dari firman gitu ya. Karena saya cuma belajar dari dia bukakan isi hatinya. Yang lalu ada pertanyaan, ini salah satunya dari anak saya Fajar. Saya akan baca secara kuasa Roh Kudus selalu melingkupi kita agar kuasa iblis tidak bisa mencengkeram kehidupan kita. Bagus poin ini. Poin yang saya ambil dari firman Tuhan,
minggu kemarin yang saya sudah sampaikan ya. Namun kuasa iblis terus mencari celah dan mencoba merongrong perlahan karena Tuhan sudah mengingatkan kita untuk selalu berjaga. Tapi iblis selalu menunggu kelengahan kita dan membuat perangkap. Yang mau saya tanyakan saat ini, ada seorang tokoh yang selalu membuat ramalan dan ramalannya selalu tidak pernah meleset, kecuali ada yang mematahkan bagi orang beriman. Percaya Tuhan, ramalannya tidak terlalu penting, tapi ketika ramalannya ini terjadi, maka pemikiran manusia akan goyah. Goyah dalam artian berpikir, wah iya ini kok terjadi. Dan apa besok yang diomongkan akan terjadi seperti sekarang, karena ramalannya ini di blow up terus-menerus dalam media yang mudah didapatkan sekarang lewat gadget, TV, seperti yang saya utarakan tadi katanya. Iblis menunggu celah untuk bisa merongrong hati manusia. Jadi apakah tokoh ini bisa dikatakan sebagai nabi palsu akhir zaman? Mengingat di akhir zaman ini iblis bekerja 2 kali lipat dan lebih licik. Iya, serta Bapak pernah mengatakan ke depan mungkin pemberitaan firman Tuhan akan lebih masif karena banyaknya media yang digunakan. Dan saya yakin iblis juga tidak akan ketinggalan ya, memanfaatkan semua media yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 80-an waktu saya baru bertobat, berapa pendeta lah. Hati-hati ya ngomong begini, dengan internet. Padahal belum semua tahu itu internet itu apaan. Internet adalah alat antikris. Nah, begitu. Ya, jadi komputer, wah itu membahayakan. Nah ya, ini memang gimana ya, zaman itu belum, pendetanya sendiri juga belum megang itu. Ya, komputer. Belum mengerti juga itu internet. Katanya. Nah, ini kadang-kadang tuh orang tuh gitu. Kalau ndak ilmiah itu kan ya, ini yang terjadi di zaman era sosmed itu ya seperti itu. Orang tidak paham udah nyebrot aja gitu ya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya kalau begitu bagaimana Pak dengan pemberitaan segala macam ini juga dipakai sebagai alat kuasa lain. Kita tidak usah mempedulikan itu. Yang pasti di setiap ya kecanggihan yang Tuhan berikan. Jadi yang menemukan hal-hal canggih bukan ya manusia itu cuma menemukan itu sudah ada, Tuhan udah nyediakan gitu loh. Ya, untuk kepentingan yang manfaat, untuk kepentingan yang membangun iman rohani, untuk kepentingan yang mendatangkan berkat bagi orang lain juga, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Itu saja yang paling penting, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau umpamanya sebelum pandemi, wah gencar para psikolog yang membidangi bagaimana mendidik anak-anak dan lain sebagainya, yaitu bicara tentang bahayanya gadget buat anak-anak. Betul kan? Bahkan saya sangat menghargai ketika ada orang tua di dalam proses parenting yang dia kerjakan, terapkan untuk anak boleh megang gadget 1 minggu sekali atau 2 kali ya, Sabtu Minggu setelah tidak ada kegiatan sekolah. Nah, saya juga angkat jempol. Dan seterusnya ya, saudaraku ini kasih Tuhan, berapa gereja sempat mendatangkan ahli untuk memberitahu betapa bahayanya anak-anak dengan gadget, ya, HP, laptop dan ya tab dan lain sebagainya lah ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terjadilah pandemi. 2 tahun sudah kan, lebih. Terjadi sebuah perubahan. Malah ada orang tua sampai nyolong ya HP karena demi anaknya tidak bisa melakukan proses belajar mengajar dalam proses daring. Ya, ketangkeplah polisi. Kemudian diproses. Betul-betul belum pernah nyolong ya, dan pengakuan dikuatkan dengan saksi bahwa memang ini nyolong karena saking pinginnya anaknya bisa melanjutkan sekolah dengan proses daring, pakai online dengan gadget. Nah, akhirnya ya dibebaskan demi hukum, bahkan jaksanya membelikan gadget, moga-moga yang bagus ya, mungkin iPhone yang level berapa begitu barangkali ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, jadi sampai ada yang mikir, oh caranya gitu ya kalau
anak nggak ada gadget gitu. Jangan, nggak harus pakai cara itu. Jangan diformulasi. Ya, jangan diformulasi. Nah, seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kewaspadaan kita ini memang harus ditingkatkan dengan cara gimana? Saya silakan nanti tugas baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita ini ada di penghujung. Gitu loh. Di penghujung. Kalau saya pernah sampaikan tentang bahwa hari-hari ini ada di akhiran dari zaman akhir. Jadi zaman akhir itu ada awalnya dan ada akhirnya. Sering orang berkata begini, Pak, orang selalu khotbah tentang akhir zaman, akhir zaman. Dari dulu itu dikhotbahkan, Pak. Kok akhir zaman terus? Kapan, Pak? Nah, itu kelirunya nggak dijelaskan. Akhir zaman atau zaman akhir itu awalnya adalah saat proses Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, itu persiapan tepatnya adalah saat Tuhan Yesus naik dan 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Begitu gereja dilahirkan. Itu adalah standar, ya, awalnya zaman akhir. Terus sampai sekarang belum. Kapan Pak akhirnya? Akhir zaman. Akhirnya akhir zaman adalah, atau zaman akhir ya, waktu Yesus datang yang kedua kali. Nah, kalau melihat prosesnya, rasanya ya kita ini sudah di penghujung. Dengan tidak perlu membuat hitung-hitungan, wah ini begini. Ya, Tuhan Yesus secara diplomasinya beliau berkata, kedatangan anak manusia tidak diketahui, malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Saya bilang itu diplomatis ilahi. Ya. Kenapa demikian? Apakah ini betul Tuhan Yesus tidak tahu? Nah, ini kadang diperdebatkan. Jadi celah juga orang lain masuk untuk mengacak-acak. Kalau saya sih berpikir dan berkeyakinannya begini. Bukankah Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau dia mengatakan, anak aku ini tidak tahu, itu bukan dalam pengertian tidak tahu, tidak paham, tidak tahu kapan, wong yang mengerjakan dia kok. Yang bakalnya datang itu dia. Tetapi dalam hal ini adalah memberi pengertian kepada gereja, nggak usahlah kamu ngurusi tentang bagaimana. Yang penting jadilah kamu itu Kristen anak Tuhan yang bijaksana. Ya, yang bijaksana itu tidak sembrono, tidak bodoh, tidak malas. Maka Tuhan bilang, kamu harus jadi seperti domba, ya. Yang aku utus di tengah serigala, maka kamu harus cerdik, cerdas seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, makanya di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kecerdasan itu penting. Baik sebagai hamba Tuhan saya minta terus pencerahan dari Tuhan. Saudara sebagai pengusaha, pebisnis, anggota TNI, anggota kepolisian, saya yang ada di bidang yuridis ya, ada jaksa, hakim, lawyer ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan berbagai macam saudara yang mungkin menjadi wakil rakyat dan sebagainya, kearifan, bijaksana, ya, cerdas, tapi didasari dengan ketulusan. Nah, selalu kalau di situ muaranya adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk rencana Tuhan itu terlaksana. Ya, contoh sederhana, apa yang saya kerjakan ini, saudaraku dikasih ini, saya bilang, ketika nanti kita itu ada suatu hal yang sifatnya monumen, di suatu tempat yang secara manusia itu rasanya walah, mustahil ya, begitu. Tujuannya apa? Saya ingin tadi saya sudah sampaikan di awal, agar semua tahu
Ya, rekan-rekan sejawat saya tahu tidak usah gampang kecil hati, miris menghadapi segala sesuatu. Ya memang sih, namanya domba itu kalau dibanding dengan sekelilingnya kan serigala. Dengar gerengannya itu kan udah ya sedemikian. Tetapi berita gembiranya tolong perhatikan baik-baik. Kalau saya dan saudara adalah domba-domba, maka saya dan saudara tidak pernah mungkin kita dibiarkan jalan sendiri. Sebab ada siapa? Tolong. Gembala agung kita. Siapa dia? Iya, Tuhan Yesus. Nah makanya kita tidak pernah sendiri. Nah itu dasar. Ya, dasar dari suatu sikap yang harus kita terapkan di dalam hidup. Saudara pengusaha, saudara takut Tuhan, berpikir Tuhan aku ingin maju, itu wajar, normal. Aku ingin ada satu perkembangan, pertumbuhan, wajar, normal. Dia punya dipercaya di perusahaan, megang bidang apapun saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi perlu diingat saudaraku yang dikasih Tuhan, ya keseimbangan. Kalau saudara sadar, ini aku untuk kemuliaan Tuhan. Supaya rencana Tuhan itu terlaksana, salah satunya juga melibatkan hidupku. Nah, kadang ada orang gini, ya nggak apa-apa aku sibuk, aku yang penting bisa melakukan dukung gereja dengan keuangan, bagus. Tetapi kalau tidak memikirkan perkembangan, pertumbuhan rohani, yang terjadi nanti apa? Berbagai macam kelicikan iblis itu akan mencari celah. Seperti di dalam pertanyaan itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya perlu waspada. Ya, jadilah tenang. Tenang tuh dalam arti gimana? Tenang kalau dekat Tuhan. Ya. Tenang tuh bukan dengarkan lagu gitu ya, boleh aja ya, enggak salah. Lagu rohani, lagu nostalgia, oldies ya lagu Mandarin, saya senang semua. Walaupun ya banyak yang enggak ngerti yang dimaksud. Tetapi kan itu kadang-kadang mendayu-dayu gitu ya. Itu senang ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Boleh. Tetapi dasarnya adalah ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah jadilah tenang. Gimana Pak caranya? Dekat Allah itu gimana Pak Gembala? Dekat Allah, ya salah satunya seperti ini. Duduk seperti Maria di bawah kaki Yesus untuk mendapatkan berkat rezeki rohani. Ucapkan berkat rezeki rohani. Nah, kalau kita menerima berkat rezeki rohani ini, udah bisa dipastikan. Ya, rezeki jasmani, kebutuhan materi kita, ya semua tersedia, terpenuhi oleh kuasa janji Tuhan. Yang percaya jempol saudara diangkat. Amin. Ya ini, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Cukup jelas. Jadi kalau kita tenang, otomatis orang yang ngerti firman, hidupnya akan terus berdoa. Makanya Yesus Gembala yang baik, membaringkan aku di atas rumput yang hijau, itu berkat firman Tuhan. Prinsip-prinsip rohani. Kalau hidup kita letakkan kepala kita seperti Yakub di dalam penglihatannya, sebelum penglihatan itu ada, dia meletakkan kepalanya di atas batu. Nah secara makna rohani batu itu menunjuk Yesus. Yesus itu firman. Makanya anak Tuhan kalau hidupnya mengandalkan firman, guncangan banyak, kesulitan silih berganti. Wajar, itu isinya dunia. Memang begitu. Tetapi kalau kepala kita, otak kita sandarkan kepada kuasa Tuhan, pasti ada satu kekuatan ilahi yang menyelimuti kehidupan kita. Makanya kalau sudah di atas rumput yang hijau, di air yang tenang. Ya. Jadi kalau makan firman, tenang. Mau khawatir, Tuhan bilang, jangan khawatir anakku. Ya, masa kamu dari hidup 0 sampai sekarang terpelihara itu kok nanti mikiri
yang akan datang tuh berlebihan sampai melampaui kapasitasmu. Ya, ya sekarang memang kami masih cukup bahkan berlimpah. Nanti apa jadinya kalau sampai pandemi ini berlarut-larut? Loh kok sampean sing mikiri itu loh. Iya. Kenapa kok mesti sampean? Itu sudah ada yang mikirkan itu, Pak Luhut. Ya, saudara-saudaraku dikasih Tuhan itu Pak Luhut, betul ya Pak Chandra ya, Pak Chandra langsung senyum. Itu, ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya banyak ini yang senyum itu. Ya Pak Luhut kan ngomong, udah makan aja yang banyak, minum banyak, jalan-jalan. Gitu. Cuma ya sempat kemarin saya dengarkan SS ya, Surabaya itu. Ada orang jalan-jalan mau pergi naik satu kendaraan umum, ya dia bahkan sudah nggak pakai swab lagi, sampai di situ harus swab, itu jadi ribut. Ya saya dengarkan aja di radio. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ya kenapa sih susahnya gitu? Ya bukan masalah bayarnya Pak, kenapa? Hidung diogrok-ogrok. Ya saudara-saudaraku yang dikasih Yesus lah itulah. Nah kenapa kita mesti mikir yang nggak perlu dipikir sebetulnya? Iya kan? Nah ini masalahnya. Jadi kalau tuh ada orang pinter, orang apa, yang lalu kan sampai ada pertarungan lah dalam tanda kutip. Karena ada peramal yang ngomong nanti bakalnya tahun ini begini-begini. Ada hamba Tuhan tampil, yuk kita doakan ini. Orang ngomong jangan ngelantur gitu. Nggak taunya meninggal saudara. Meninggal ya. Itu yang bakalnya begini, bakalnya begitu. Ya, ya siapa Pak? Ya nggak boleh diomong di sini, cari tahu aja. Gitu. Jadi itu meninggal, ya memang udah wayai. Tetapi kan momennya itu kan begitu kayak aduh begini. Yang ini ngomong yang jelek-jelek kan gitu. Bakalnya di negeri kita ini terjadi begini, bakalnya begini, begini. Nah makanya kita jadi hamba Tuhan itu berpegang aja pada firman. Kalau memang terjadi kejadian begitu-begitu ya berarti oh itu Tuhan ini. Tapi kita enggak perlu terus kemudian wah meramalkan bakal terjadi begini. Iya kalau mau ngomong yang paling sejelek-jeleknya itu Alkitab ngasih tahu ujungnya nanti langit itu akan digulung seperti tikar. Dan ya bumi semua ini kan hancur dengan gemuruhnya yang sedemikian. Itu semua ada di Alkitab. Ya nanti, tapi nggak usah dipikirin. Ya, mikir aja sekarang ini kalau suka ya pecel enak, ya makan itu ya. Ada kiriman babi panggang enak ya, mau latte gitu loh ya. Tuhan memberkati. Iya kan? Ada sushi, ya oke. Nah, gitu ya. Ya Tuhan memberkati kan gitu saudaraku. Ya, kalau mau ya apa ini kira-kira ada kick gitu ya kalau mau mampir ke pastori juga silakan ya. Saya nawarkan yang jauh-jauh karena kemungkinan nggak datang. Oke ya. Jadi dalam hal ini jangan sampai terkecoh memang pada akhir zaman ini. Kemudian banyak macam munculnya berbagai macam tipu muslihat dari kuasa gelap. Tolong anakku Indra bukakan di dalam 2 Tesalonika ya, 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-7 mulai silakan dibaca 2 Tesalonika 2 ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, kita di situ dulu. Jadi ingat ya, segala macam upaya kegelapan pasti klimaksnya akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Karena tidak akan bisa melampaui dari prinsip yang sudah ditetapkan. Ini bicara dalil ilahi. Bahwa semua roh-roh itu tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Angkat jempol saya katakan amin. Dan kemenangan Tuhan itu diberikan kepada kita. Artinya apa? Kalau dia betul-betul
di dalam hidup kita. Karena kita terus mengikuti. Jadi orang ngikuti firman Yesus itu sama halnya menyilahkan Yesus yang di dalam itu betul-betul untuk mengeksplor diri. Karena memang prinsipnya Tuhan Yesus itu tidak pernah mau main paksa. Jadi ya dia selalu menghargai free will kita. Ya, kehendak bebas kita. Kita mau ikut Tuhan atau tidak. Ketika kita tidak mau ikut Tuhan, kebenaran firman, nah di situ masalahnya seolah seperti cerita Petrus dan kawan-kawan disertai Yesus, tapi Tuhan Yesus tidur di buritan perahu itu. Ingat itu. Kenapa hal itu terjadi? Ya kita bisa membayangkan karena mungkin dalam hal ini Petrus berpikir, Petrus itu bukan nelayan biasa ya. Jadi di samping dia juga memang pelaut, dia itu saudagar pada zamannya. Itu catatan sejarah gereja memberitahukan demikian. Sehingga unsur D-nya, dominannya itu ya, dominasi di dalam menyampaikan hal-hal itu kan pengaruhnya besar sekali. Makanya waktu dia mengalami kemerosotan rohani, sepeninggal Tuhan Yesus naik ke sorga, wafat sebelum naik itu ya, wafat, wah dipikir nggak ada harapan. Petrus ngajak kawan-kawannya kembali lagi ke pantai, cari ikan dan semua ngikut. Ya. Nah, waktu peristiwa Tuhan tidur di buritan, itu saya jadi ingat ada nyanyian dulu, itu nyanyian daerah ya. Ya, apa itu? Nenek moyangku orang pelaut itu ya. Nah, Petrus kemungkinan berpikirnya demikian. Kan Yesus ya dari Nazaret itu kan. Nah, apalagi diketahui kalau pengenalannya anak Yusuf itu adalah tukang kayu. Plus tukang batu kemungkinannya. Ini setelah saya ikuti jurnalnya yang ada bagaimana di Nazaret itu diketahui bahwa kemungkinan Yusuf itu bukan cuma memiliki kepahaman atau kemampuan sebagai tukang kayu saja, tetapi juga pada zaman itu merangkap dia tukang batu karena memang itu prosesnya yang ada di wilayah itu seperti itu. Nah, jadi garis besarnya bahwa seolah Petrus udahlah ya, you anak orang darat, kami ini yang biasa di danau begitu. Nah, Tuhan sengaja tidur ya, dan dia juga, Tuhan Yesus juga sebetulnya atas izinnya ya terjadi mungkin tsunami kecil bisa saja atau badai yang besar bisa saja. Sehingga perahu yang ditumpangi nyaris ya kebalik. Saya yakinnya ke sana sehingga semua teriak-teriak. Tapi Yesus kan berdiri langsung berkata ya stop. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan di sini menunjukkan keajaiban kemahakuasaan Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi jangan sampai merasa diri kita mampu gitu ya. Itu yang membuat kegagalan kita. Di dalam banyak hal, siapapun, awam ataupun rohaniwan sama aja. Ketika kita berpikir ya seolah-olah ya kita ini ada kemampuan, ya di situ gagal karena yang pasti kuasa gelap itu terus ngincer terus ya. Itu sebabnya hati-hati dalam hal ini saudara-saudara yang kasih Tuhan. Oke, masuk kepada hal yang lain saudaraku yang dikasih Tuhan. Waspada, kita mesti dekat Tuhan, mesti nempel sama Tuhan terus. Jangan sampai kemudian kita terseret atau ada celah ya yang membawa kita itu diganggu oleh kuasa gelap. Jadi yakin iblis tidak akan pernah bisa mengganggu saya dan saudara. Pekerjaanmu, rumah tanggamu ya itu akan terus terpelihara dijagai asal saya dan saudara ya tetap tenang. Gimana tenang? Ya nempel sama Tuhan. Ya. Nah, seperti itu. Dan kemudian bisa berdoa. Tadi 1 Petrus pasal 2 tadi, ya kan? Nah, kita udah tahu kalau udah nempel doa, semua pekerjaan kegelapan tunduk di bawah kaki Yesus. Dan orang percaya. Ingat ya, saudara dilengkapi kan khotbah saya yang lalu, diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan itu adalah otoritas surgawi. Sehingga
Saudaraku ini kasih Tuhan, otoritas itu disertai dengan legacy ya, atau legalitas untuk kita menjalankan itu. Contoh, orang tidak bisa sembarangan bawa pistol kecuali kalau dia petugas, ya kan? Nah, saudaraku ini kasih Tuhan. Nah, kalau petugas ya dia bisa menembak secara terukur ketika setelah ada perlawanan atau penjahat mau melarikan diri. Nah, lah kalau kita bawa senjata, orang mau melarikan diri atau mendekati diri, ya kita tetap tidak boleh pakai itu, tetap bermasalah. Kan begitu. Nah, Tuhan kasih senjata buat kita. Ya. Dengan kita ini jadi milik Yesus, Yesus di dalam kita itu dilengkapi itu. Ya, senjata itu bisa kita gunakan untuk menghadapi musuh kita karena kita dapat legalitas. Untuk apa? Mematahkan pekerjaan iblis. Nah, makanya jangan sedikit-sedikit merasa tergoda iblis, apalagi kalau ada orang begini. Doakan Pak, rasanya di pikiran saya ada iblis Pak. Di dalam hati saya ada iblis. Ini terlalu kuno ini, model Kristen kuno saudaraku. Ya, yang sekarang itu bukan kuno, yang ada kino. Ya, jadi terus didoakan gimana? Ya ini setannya, iblisnya supaya keluar. Nah jadi orang Kristen kalau percayanya di dalamnya ada iblis, ini berarti orang yang belum tertebus, bukan anak Allah dia. Loh apa sudah pernah didoakan iblis keluar? Ya sudah Pak. Tapi kok rasanya gini Pak, jadi saya minta dikeluarkan lagi. Wah berarti dia keluar masuk dong. Ya, dia datang dan pergi sesuka hati kalau begitu, iya kan? Nah jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Firman tidak mengatakan begitu. Ketika engkau menjadi percaya, engkau dimeterai oleh Roh Kudus. Catat ya, kalau mau catat tuh ayat saya itu ngalir kalau udah kayak gitu. Kayak apa? Efesus 1 ayat 13 dan 14. Itu, kau dimeterai dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kamu. Galatia 5 ayat yang ke-25 umpamanya ya. Jika kamu hidup oleh Roh Kudus, maka hidupmu dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada. Hidup oleh Roh Kudus, maka hidupmu dipimpin setan. Ya, aduh ya, saudara ini kasih Tuhan. Jika kamu ya berkumpul dan berdoa, menyebut nama Yesus, maka yang hadir gondorwo. Ada nggak? Tunjukkan ayatnya pada saya. Rasanya hampir 40 tahun saya jadi pendeta kok belum pernah itu baca ayat itu. Yang ada adalah kalau kamu berseru atas namaku, nama Yesus, maka aku ada di tengah-tengah kamu. Loh ya apa sih rek? Kok sih ngomong doa no saya Pak? Ada setannya Pak. Loh, ini ketempelan wewe gombel. Apa sambal bajak? Apa ketempelan tetel saudaraku? Ya, nah jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya ini mesti saya korek terus ya, cara penyampaian firman ini kalau saya ajak saudara kan belajar bareng gitu loh. Saya bukan satu topik lu begini, pokoknya wah ini ringkasnya begini, akhirnya begini. Ya saudara-saudara ya sah-sah saja, silakan aja, itu kan metode ya. Tetapi metode yang saya pakai ini gimana saudara bisa betul-betul paham. Jadi nggak ada lagi kuasa gelap, kuasa setan. Ya oke dah, puji Tuhan. Kita baca sekarang beralih Ulangan pasal 8 ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Puji Tuhan. Ada pertanyaan, Salam Pak Gembala, Pak izinkan saya bertanya apakah Tuhan itu bisa dicobai? Karena saya seringkali dengar ada statement yang mengatakan jangan mencobai Tuhan. Mohon pencerahannya ya Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus melindungi Bapak Gembala sekeluarga. Amin. Terima kasih doanya selalu. Pak Didi, Tuhan memberkati Pak Didi. Kita terus sama-sama belajar. Ya, dan ketika kita belajar firman, tentu semua boleh mendapat bagian berkat-berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus itu sungguh luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kalau dikatakan di dalam kitab Ulangan ini dulu, karena saya concern dari kata pencobaan itu, maka Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-16.
Ini sisi lain ya, tapi perlu saya jelaskan. Dan yang memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Nah, ini kalau kaitannya dari sisi kita, manusia itu kalau sampai Tuhan mencobai itu dalam arti Tuhan itu memberikan satu kenyataan demi pertumbuhan rohani yang baik, kekuatan rohani yang baik, maka sebenarnya pencobaan ini adalah semacam edukasi ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kamu keras kepala, ujungnya kamu bentur kepalamu. Seperti itu. Kalau umpamanya ya kamu malas, ya kamu tidak menuai apa-apa. Nah, ini prinsip-prinsip pelajaran itu diberikan Tuhan seperti itu. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, ketika kamu tidak taat, yang terjadi kamu akan menuai sesuatu yang tidak enak. Ya, ketika kamu hidup gak jujur, ya, melakukan hal yang gak jelas, ujung-ujungnya kamu gak dipercaya. Kalau gak dipercaya orang, ya, hidup itu susah. Ya, jadi saudara-saudara, yang penting saya dipercaya Tuhan, tapi nggak dipercaya orang, ya nggak boleh. Ya kita harus bekerja ya harus ya bisa dipercaya dong, ya jujur, iya kan? Saudara dikasih Tuhan, kalau kita jujur, kita bisa dipercaya. Orang awalnya ngasih modal dikit karena kita nggak punya apa-apa, nggak punya warisan, nggak punya apa, ya saudara yang dikasih Tuhan. Akhirnya orang itu bisa mempercayakan modal gede. Dan buahnya apa? Nggak mustahil. Justru model yang gitu kita itu bisa ngasih modal orang lain. Nah, makanya saya sangat setuju ya prinsip modal besar itu adalah kepercayaan. Nah ini salah satu didikan-didikan dari Tuhan. Kalau sampai orang itu berkali-kali ya dia melakukan kebohongan begitu, ya pasti suatu waktu dia akan menuai. Kayak cerita itu kan ada orang yang suka bikin rese orang kampung. Ya, rumahnya dekat dengan hutan gitu teriak-teriak, ada singa, ada macan gitu. Begitu orang kampung datangi dia gitu, tahu-tahu dia ketawa, aku hapusi gitu ya. Diulang-ulang berkali-kali begitu. Satu ketika dia teriak-teriak yang sama juga, ada singa gitu. Orang kampung ngomong, dah keki. Orang kampungnya keki, biarinlah itu bohong itu. Gak taunya bener, so paginya tinggal kepalanya saja. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, itu jadi makanya ya jangan gitu ya, saudara. Jangan barangkali prinsip kancil nyolong timun itu dipakai ya. Jangan ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena apa? Di atas langit ada langit. Ya. Makanya ada cerita kan. Ya ketika kancil tuh mau nyebrang ya kali ya, sungai begitu kan, tahu-tahu dihadang buaya gitu, buaya. Nah, tahulah kalau yang orang lama itu ya, ini yang biasa main game-game itu supaya di-refresh dulu kisah lama. Iya, kancil bilang, aku ini butuh nyebrang sana, enggak bisa ini wilayahku, kata buaya. Aku mau makan kamu, enggak bisa lepas kamu. Udah di sana-sana ada buaya, yang di darat juga ada buaya darat. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang terjadi ya? Kancil bilang, oke dah, dagingku terlalu enak. Kalau cuma 2-3 buaya makan aku, wah itu kurang nikmat. Terus gimana? Kata pimpinan buaya kan. Iya, si kancil bilang, panggil semua kawanmu, berjajarlah dari tepi sungai ini ke tepi yang sana, berjajar. Supaya aku hitung dulu, kalau jumlahnya memadai, aku akan menyerahkan diri untuk dimakan oleh kalian. Singkatlah ya ceritanya, berjajar sungguhan, kancilnya terus lompat di atasnya, iya kan? Buaya-buaya sambil berhitung, 1, 2, 3, 4, 50, 60. Ya, lompat di seberang sana, hilang kancilnya saudaraku. Ya, buayanya, loh gitu. Di atas langit ada langit. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan ada pembelajaran-pembelajaran dalam kehidupan ini. Terus lanjutannya apa Pak? Wah di satu tempat
Kancil ditantang balap lari dengan keong. Nah, keongnya keong darat lagi saudaraku ya. Dasar keong racun. Tapi rupanya Kancil kalah kan dengan keong ini. Diajak lari mutari hutan gitu kan. Dasar keong kan jalannya ya gitu. Prit, itu lari kan gitu. Tahu-tahu ada di belakangnya, ya kan muter dong, saudaraku. Sirkuitnya begitu kan. Nah, di belakangnya keong. Keongnya noleh, loh kamu masih di belakangku gitu ya saudaraku. Wah tambah panas hati ini. Kancil lari. Sampai muter, enggak tahu kurang lebih mungkin 800 kali. Mungkin ya, ceritanya nggak ditulis itu soalnya. Dan akhirnya sampai di belakangnya keong ya. Keongnya, loh kamu kok di belakang? Matilah kancil itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya hati-hati ya. Jangan orang merasa, oh hebat saya gitu. Ya nanti bermasalah gitu ya. Jadi dalam kehidupan ini, Tuhan kalau memberikan pencobaan, kalimat yang penting itu saudara perhatikan. Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi akhiran proses hidup, itu kalau kita itu mau taat, maka semua mendatangkan hal yang baik. Ayat yang ke-15, Pak Indra, atasnya tolong dibaca. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Nah ingat ya, inilah Allah kita. Makanya kalau sampai ada kesulitan dikit, jangan gampang nyerah. Ya sudah, wong nyari yang halal aja, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Lah itu konsep itu nggak boleh ada ya. Jadi kita jangan jatuh di dalam pencobaan. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, kenapa Allah kita adalah pemelihara kehidupan kita. Ayat yang ke-17, lompat di bawahnya. Maka silakan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah, intinya apa sih? Kalau tadi jawab pertanyaan yang pertama adalah saya mesti waspada dan caranya gimana dekat Tuhan ya dan bisa sembahyang, komunikasinya baik, aman kuasa gelap itu. Sekarang urusannya menyelesaikan dengan diri kita sendiri. Nah ini, ketika pemahaman kita salah, kenapa aku jadi anak Tuhan sudah setia kok ngalami kayak begini umpamanya. Itu membuat dirimu berat. Nah saya ini sudah melewati berkali-kali dalam hidup dari awal proses meniti karir pengabdian dalam pelayanan. Wah guncangan demi guncangan. Tapi selalu saya katakan, wah ini seni kok. Hidup itu seni. Ya, saya tidak pernah kemudian ngungkit. Kurang apa sih Tuhan? Aku serahkan hidupku ini untuk Engkau. Tapi mengapa ini terjadi? Itu saya jauhkan dari pikiran saya. Ingat baik-baik. Siapa kita mau protes sama Tuhan? Ya, jangan. Dan itu sumber kekuatan kita. Dagang rugi umpamanya. Alah, wong ya sekian lamanya untung terus. Ini ada ruginya dikit, enggak masalah. Kalau nanti Tuhan membalikkan tangan yang penuh berkat, tidak mustahil, melimpah lagi juga bisa. Ayo yang percaya katakan amin. Nah gitu loh hidup itu saudaraku. Wah ini aku sakit. Nah berpikirlah aku sehatnya sekian lamanya. Ini ada sakitnya dikit. Ya aku doa Tuhan minta tolong kasih hikmat ini. Salahku di mana ini? Mungkin salah memilih hidup. Udah tahu diabetes, omongannya wakeh, ngombe ini manis. Iya kan saudaraku ini dikasih Tuhan. Ya hobinya tidur. Ya waduh pas itu saudara. Sebentar lagi ketemu baik. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya mesti kita harus berpikir, nggak boleh Pak makan ini, boleh, cuman porsinya kan kayak gitu, ya sama kolesterol tinggi apa. Ini saya juga lagi berproses lagi. Ini karena hati saya itu adem terus, nggak tahu. Belakangan itu berat badan naik 5 kilo, terlalu saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, nah kemarin hasil kontrol saya, kontrol sama dokter internis yang baik hati ya. Ngobrol kemarin itu ya dengan saya sebut aja nggak apa-apa dokter yang baik ya, dokter Reza. Nah di sebuah rumah sakit ngobrol beliau seneng ya ngobrol ya. Saya itu kalau ketemu orang ke orang ya seneng gitu loh ya dengan saya. Ya ini GR saja sebetulnya saudara.
Ya. Nah, dan apa yang terjadi? Beliau katakan begitu ngomong panjang-panjang gitu ya. Wah, ini sampai pasien di depan ini mikir keluar-keluar ini penanganan apa gitu. Saya bilang, ya wis dok, kapan-kapan ngobrol lagi gitu ya. Nah, kasih obat. Ini Pak, ini memang perjalanan usia, berat badan, ini perlu diwaspadai, walaupun gula juga masih oke ya, tapi harus ada apa namanya treatment yang ini. Oke dok, siap. Nah, hai minum, saya bilang 2 minum obat tertentu. Nah 2-3 hari ini rasa lebih enak ya. Saya puji Tuhan. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan seperti kayak gini nih, hari saya dari pagi hari bangun berkegiatan ya terus, dan ya pakai ini terus ya saudaraku ya. Jadi nggak bisa pakai ini terus kerjanya pakai ini ya. Nah ya Tuhan kasih kekuatan ya, puji Tuhan. Ya ini anugerah. Nah semangat. Ya harus dipikirkan itu, harus bijaksana, harus ya. Jadi jangan sampai terus kita mikir yang enggak lah. Gimana enggak. Saudaraku ini kasih Tuhan. Lanjut Pak. Di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi kalau ada kata dicobai ini, sementara tadi pertanyaannya Tuhan atau Allah tidak dapat dicobai. Nah ketika terjadi proses ini sebetulnya siapa mencobai siapa, cuman tujuan dari penterjemah Alkitab itu kan untuk memudahkan kita itu bisa memahami gitu ya. Teks yang kita sedang baca atau konteksnya apa begitu. Tetapi ketika kita masuk ke dalamannya, sebetulnya di sini ini Tuhan sengaja mau kayak kan diombang-ambingkan, dibawa naik ke atas hubungan bait Allah, suruh jatuhkan diri. Ya ketika Tuhan Yesus lagi puasa ya 40 hari 40 malam nggak makan nggak minum 40 hari 40 malam loh. Tiba-tiba iblis bilang jadikan ya batu menjadi roti gitu. Semua ditolak sama Tuhan. Dan yang paling ini ya mengerikan adalah dunia dan keindahan kerajaannya diberitahukan. Iblis bilang semua akan diberikan kepadamu asal engkau mau menyembah. Nah saudara-saudara, peristiwa ini sebetulnya ya yang dipakai istilah adalah pencobaan Yesus dicobai. Itu ada kesengajaan Tuhan untuk belejeti ya jeroannya iblis itu, supaya apa? Kita anak-anaknya itu waspada. Hati-hati kamu, ini loh iblis tuh modelnya kayak gini nih, metode yang dipakai ya, modusnya begini ini. Nah kelihatannya yang paling akhir tadi itu yang sukses iblis. Tapi dalam nama Yesus saya tolak, tidak demikian bagi orang percaya yang ditebus oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, menawarkan semua kejumawaan, berbagai macam kenikmatan dunia, dan tanpa sadar dia harus taat mengikuti kemauannya iblis, sujud menyembah iblis. Dan lebih-lebih banyak yang terikat ya dengan berbagai macam falsafah daripada kuasa kegelapan itu. Itu sebabnya selalu saya bilang hati-hati, kita anak-anak Tuhan harus waspada. Jangan sampai kemudian kita terjerat di sana ya. Puji Tuhan. Ayub 36, silakan. Ayub 36 ayat 21. Intinya tadi pasal 4 ayat 1 Matius ya, dicoba itu dalam arti oke, kamu mau lakukan ini siap. Ya, tapi intinya kan Yesus tidak pernah kalah. Akhirnya iblis kan pergi kan. Kalau dalam Lukas pasal 4 yang ke-13 itu kan, maka iblis tidak berhasil dan dia pergi mencari waktu yang baik. Nah, ini juga nggak boleh salah tafsir. Lantas ada yang pernah khotbah, waktu yang baik adalah saat Yesus disalib. Nah, berarti kan Yesus sial pada waktu disalib. Salib itu bukan sialnya Yesus. Ya, salib itu justru kemenangan Yesus. Nah, ini banyak orang salah. Gitu loh. Karena Yesus disalib, lanjut turun ke maut, memporak-porandakan kerajaan setan, kerajaan iblis. Iya. Dan apa artinya? Kemenangan diberikan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayub 36 ayat 21-22 silakan. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan. Karena itulah sebab engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Jadi makanya kalau kita itu sampai menjalani proses pencobaan, ya ini kalau dari sisi kita ya,
Maka dikatakan pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan ada atasmu adalah pencobaan yang biasa. Tidak melebihi dari apa? Iya, ketawa aja kalau ngadepi kesulitan, masalah. Wah, ada guncangan begini, Pak. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan terus dikait-kaitkan. Dari bulan lalu ada yang sakit. Berapa bulan lalu ada yang meninggal bagian keluarga kami. Terus dikaitkan. Terus berikutnya ada kerugian. Inisialnya apa? Yang apa yang dipikirkan kalau namanya meninggal dunia itu. Bakalnya semua juga meninggalkan dunia. Tapi kalau kita pulang ke sorga. Haleluya. Jadi kematian bukan hal yang menakutkan. Dan tidak usah dihitung-hitung begitu. Orang kalau dalam 1 tahun kami itu mengalami begini-begini. Nah itu yang membuat diri kita berat. Kenapa kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, rezeki dari Tuhan yang dilimpahkan. Nggak pernah kita hitung yang sedemikian. Sampai dibuat nyanyian. Hitung berkat satu persatu. Ya kan? Pernah dengar lagu itu kan? Nah itu saking kita itu enggak mau sibuk ngitung berkat kebaikan kemurahan Tuhan. Yang kita hitung kegagalan, kesulitan, masalah, sakit, ya, berita yang tidak baik, berita yang tidak menyenangkan, banyak sambal mencret, banyak gula diabetes. Ya, kita pikirin gitu. Nah pikirkan, aduh, kalau ini ada proses, besok pasti ada hal yang baik. Masa petani itu enggak selalu nabur nangis. Ya pada waktunya dia akan panen dengan bersukacita. Ya begitu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu kadang kalau ngomong ya kekel tuh maunya ketawa sendiri gitu. Tapi untung ada teman saudara walaupun virtual. Ya. Tapi kalau saya di kamar ketawa sendiri itu patut dibahayakan saudaraku ya. Dicurigai itu mungkin batuknya perlu dikompres. Oke, puji Tuhan. Satu ayat lagi. 1 Tesalonika 3 ayat yang kelima. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir, kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia. Nah, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi yang pertama jawaban pertanyaan itu waspadai kuasa gelap. Ya, sekarang waspadai. Jangan sampai kita itu meninggalkan ajaran dari guru yang baik. Tadi kan dikatakan oleh firman Allah dalam perjanjian lama, siapa dia? Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kemudian di sini waspadai. Ya, jangan kita kemudian jalan itu tidak mengikuti kehendak Tuhan. Dan itu yang paling menjadi masalah. Karena yang ditanyakan itu sebetulnya Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi dalam arti kalau dia sendiri tidak mencobai siapapun itu, dari tangan Allah sendiri tidak langsung mendatangkan suatu penindasan atau kesulitan atau apa. Kadang Tuhan membiarkan sementara orang itu rada-rada jauh dari dia, ya, untuk kuasa lain itu seolah-olah mendatangkan cambukan dan sengaja Tuhan izinkan sampai kemudian dia orang itu disadarkan kembali. Jadi selalu ujungnya itu pasti kebaikan. Ya, seperti tadi yang akhirnya adalah kebaikan dikatakan di dalam Ulangan tadi loh ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kalau dikatakan Allah tidak bisa dicobai, maka penjelasannya sederhana. Ya kembali tentang yang ditampilkan Yesus dicobai tadi oleh iblis. Bisa tidak? Kalah tidak Tuhan Yesus? Nah ini jadi kalau saya nyampaikan itu dari jawaban pertanyaan itu tadi ya tidak clear. Tetapi kalau saya tarik dari sisi yang lain, akhirnya saudara mengetahui betapa dalam kehidupan ini, saudaraku ini kasih Tuhan, kalau kita itu paham, oh Yesus Tuhan tidak bisa dicobai. Buktinya di mana? Ya itu tadi. Ya, suruh jadikan batu jadi roti. Apa nggak bisa? Yesus bisa. Tapi kalau sampai Yesus mau itu berarti Yesus kalah. Saudara dan saya binasa semua. Gitu loh. Ya nggak bisa. Suruh jatuhkan ceblok dari ketinggian itu. Nanti ada tertulis, malaikat-malaikat akan memapahmu. Itu, ya kan? Yesus, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah kan gitu kan ngomongnya.
Buktinya apa? Tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dicobai untuk dijebak begitu loh. Yang terakhir tadi apa? Keindahan dunia semua diberikan asal engkau sembah. Kalau sampai Yesus menyembah, wah saudara yang kasih Tuhan. Andai kata Yesus itu naik, ya dijatuhkan dari atas. Ya, ternyata dipapah oleh malaikat. Enggak apa-apa kan Yesus? Enggak akan terluka, pasti. Tetapi dia di posisi kalah. Karena dia hanya ingin meraih satu kejumawaan yang sesaat. Berarti mengorbankan kita semua. Walau tidak bisa dicobai, pada ujungnya Yesus sengaja memberikan hidupnya bagi saya dan saudara. Maka penyaliban Yesus bukanlah sialnya Yesus. No way itu. Tidak ada. Ya, Yesus disalib justru kemenangan Yesus dan gerejanya. Jadi jangan kemudian dianggap Yesus kalah ini disalib. Oh enggak. Memang dia berniat. Nanti saudara bisa baca itu Yohanes pasal 10 ya. Dari ayat pertama itu sampai nanti ayat 18 itu penjelasannya jelas. Ayat yang ke-17 dikatakan, ya memang untuk itu aku datang. Aku berkuasa memberi dan aku berkuasa mengambilnya. Itu bicara tentang nyawa. Makanya kalau memberi itu aku mati. Nggak pakai nunggu sampai sore jam 2. Ntar kaki tangannya dipotong. Yang lalu kan sudah saya sampaikan tuh. Iya. Kenapa? Dia berkuasa untuk apa? Memberi. Aku turun aja ke maut. Iya kan? Tetapi aku juga berkuasa mengambilnya kembali. Maka kemahakuasaannya inilah yang memberi jaminan kepada kita di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 dan 28 itu. Khususnya ayat 28, saya tutup di situ. Masih ada pertanyaan yang lain, namun kita akan berlanjut di waktu yang akan datang. Dan bagi saudara yang mau tanya, kalau mau ditulis WA Japri saya juga silakan. Sekarang kita sudahi dengan Yohanes 10 ayat 18. Wah ini jaminan yang hanya dari Yesus kita tidak pernah jumpai. Di Alkitab itu siapa orang hebat yang bisa menjamin seperti Yesus. Makanya saya cocok jadi milik Yesus. Cocok jadi Kristen itu loh. Coba silakan dibaca Pak. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ayat berapa itu tadi? 18. 28 sekarang Pak. Udah, 28 selesai. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yang percaya katakan amin. Ya, kata yang paling meneduhkan dan memberi ini pasti tidak binasa. Coba. Loh gitu kalau masih saudara nyari yang cocok lainnya itu di mana gitu loh. Saya nggak nemu ya. Saya nemunya ya di sini. Makanya cocok. Cocok. Ya cocok. Iya, orang tanya macam-macam. Pak kok bisa jadi seperti ini? Itu gimana Pak? Ya nggak tahu, saya cocok aja itu Kristen itu. Kenapa? Kepastiannya ini. Haleluya ya. Maukah saudara menikmati kepastian demi kepastian yang dijanjikan dan disediakan Tuhan Yesus kepadamu? Amin. Haleluya. Tepuk tangan dan kita akan berdoa bersama-sama mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi untuk malam ini kami sungguh menikmati kebahagiaan karena kami dapat bersekutu dengan Dikau Tuhan kami Yesus dan hamba-Mu dapat mewartakan tentang keajaiban Tuhan yang luar biasa, karya dan kemurahan dan usaha demi menyelamatkan kami, bahkan seolah rela Engkau tidak selamat. Tetapi karena sayang-Mu kepada kami, memberikan jaminan kepada kami selagi hidup, terus di dalam topangan, naungan, campur tangan Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kami satu persatu. Yang muda, yang tua, lanjut usia. Yang perempuan, laki-laki. Ya siapapun bahkan janin yang ada dalam rahim ibunya. Semua dalam jaminan Tuhan. Dalam naungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Biarlah kami terus mau belajar dan mengerti serta mengalami kuasa firman di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan hari ini biar semua yang hadir ada dalam lawatan dan jawaban dari Tuhan. Apa saja yang menjadi kesulitan anak-anak-Mu pasti Tuhan tolong. Yes, yang menjadi sakit anak-Mu Tuhan pasti menyembuhkan. Lalu Tuhan yang mau mengutus kami menjalankan misi kehidupan sesuai dengan rancangan Tuhan.
pasti Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kami semua. Usaha, pekerjaan, kedinasan, pelayanan, studi, semua dalam jaminan Tuhan. Dan pada akhirnya syafaat kami, Indonesia diberkati Tuhan, penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, hari ini di tengah jemaat-Mu yang kudus kami bersyukur. Karena hari ini Engkau telah menyatakan kuasa-Mu, bahwa apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang terlalu sulit, mustahil. Ternyata hari ini kami melihat satu berkat besar sebagai pertanda keajaiban Tuhan akan berlangsung di mana tempat Tuhan menempatkan kami berada. Jadi nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan, dan ini akan menjadi penyemangat bagi banyak hamba Tuhan yang sedang menjalankan proses pelayanan. Karena kami tahu dimanapun menjadi sama kuasa Tuhan dinyatakan ketika kami semua sandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat bagimu dan segala yang baik Engkau pasti melimpahkannya bagi kami sekalian dari hari ini sampai seterusnya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. haleluya, amin. Tuhan memberkati semua keluargaku.